Selamat malam, kami dari kelompok 4, mahasiswa arsitektur, mata kuliah arsitektur pariwisata akan membawakan materi tentang arsitektur and rural tourism. Materi-materi yang akan kami bawakan adalah yang pertama, Rural Tourism Evolution Study, yang kedua, A Sideways Look at Tourism Demand, yang ketiga, The Development of Tourist Typologies, yang keempat ada A Market Segment of Rural Tourism, yang kelima adalah studi kasus. Saya Putu Gede Wahyu Prasetya, NIM 017, akan membawakan materi yang pertama, yaitu Rural Tourism Evolution Study. Sejak awal 1990, konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan hampir diterima secara universal sebagai pendekatan yang diinginkan secara politis yang tepat dan tujuannya untuk pembangunan pariwisata. Dalam konteks pedesaan khususnya, keberlanjutan telah berkembang sebagai prinsip panduan pengembangan pariwisata. Istilah pariwisata pedesaan dan pariwisata berkelanjutan telah menjadi hampir sama, mencerminkan hubungan yang intim dan saling bergantung antara pariwisata dan lingkungan pedesaan dan juga budaya di mana hal itu terjadi, menurut Bramwell dan Lane pada tahun 1993. Pada dasarnya, konsep pembangunan berkelanjutan menganut prinsip persyaratan tertentu yang tidak dapat dipenuhi melalui pariwisata, khususnya yang pertama, pengadopsian pendekatan holistik yang mengintegrasikan konsekuensi pembangunan dan lingkungan pariwisata dalam konteks sosioekonomi dan ekologi global. Yang kedua, ada pembangunan berkelanjutan berfokus pada akses jangka panjang yang adil dan setara ke sumber daya dan peluang berdasarkan kemandirian dan pembangunan endogen. Yang ketiga, penelitian telah menunjukkan bahwa dalam konteks pariwisata, adopsi paradigma sosial yang baru yang relevan dengan kehidupan berkelanjutan, persyaratan mendasar untuk pembangunan berkelanjutan. Menurut UCN pada tahun 1991. Materi yang kedua adalah A Sideways Look at Tourism Demand. Kesulitan dalam mengidentifikasikan istilah rural dan tourism secara terpisah, apalagi konsep pariwisata pedesaan, membuat deskripsi dan pengukuran yang akurat menjadi sulit. Untuk hunian akomodasi yang seringkali menjadi dasar analis statistik, tetapi hanya memperhitungkan salah satu aktivitas wisatawan pedesaan. Untuk meminimalisir penurunan kegunaan bentuk tradisional dari segmen pasar pariwisata dan juga dapat meningkatkan permintaan untuk konsumsi pariwisata, pedesaan, dan rekreasi. M. Intos dan Golden dalam mengidentifikasikan 4 kategori proses studi motivasi wisatawan dalam berkunjung ke pariwisata pedesaan. Antara lain, yang pertama, untuk motivator fisik, kebutuhan istirahat, dan penyembuhan atau untuk olahraga dan aktivitas fisik. Yang kedua adalah motivator budaya. Perlu mengunjungi dan belajar tentang tempat-tempat baru dan merasakan budaya baru. Yang ketiga yaitu motivator antar pribadi. Perlu proses memperluas persahabatan dan bertemu orang baru, mungkin mencari spiritualitas. Yang keempat, motivasi status dan prestis. Ekspresi diri melalui pariwisata dan keinginan untuk diakui oleh orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Etika Cahya Wulan, NIM 18041, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu The Development of Tourist Typologies. Menurut Cohen dalam Pitana tahun 2010, dia membagi tipologi wisatawan menjadi 4, yaitu yang pertama ada drifter, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya. Yang kedua ada explorer, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur perjalanannya sendiri dan tidak mau mengikuti jalan-jalan wisata yang sudah umum. Yang ketiga ada individual mass tourist, yaitu wisatawan yang menyerahkan pengaturan perjalanannya kepada agen perjalanan dan mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal. Yang keempat ada organized mass tourist, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah dikenal dengan fasilitas seperti yang dapat ditemuinya di tempat tinggalnya dan perjalanannya selalu dipandu oleh pemandu wisata.
Jadi di dunia pariwisata itu pelaku usaha harus mengetahui perilaku konsumen dan mampu membagi pasar dari pasar pariwisata yang besar menjadi beberapa segmen yang diharapkan dapat menarik minat wisatawan. Dalam kasus rural tourism atau wisata pedesaan, karakter wisatawan cenderung random dan tertarik mengenai hal penemuan intelektual serta kontak dengan masyarakat lokal. Pada dasarnya, seseorang melakukan perjalanan dimotivasi oleh beberapa hal. Motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam studi tentang wisatawan dan pariwisata. Selain untuk melihat perilaku wisatawan, motivasi juga sebagai tolak ukur untuk melihat pengaruh motivasi itu sendiri terhadap kebutuhan psikologis dan rencana jangka panjang seseorang. Next. Materi berikutnya yaitu yang keempat, a market segment of rural tourism. Segmentasi pasar di kalangan wisatawan pedesaan dibagi menjadi beberapa kelompok. Segmen yang bermanfaat adalah segmen yang memungkinkan bisnis menyesuaikan produk atau layanannya dengan kebutuhan konsumen sasaran. Penelitian mengenai karakteristik wisatawan pedesaan itu cukup minim. Jadi hanya ada beberapa penelitian dan salah satunya yaitu temuan yang penting didapatkan dari penelitian yang dilakukan di Portugal dan dilaporkan oleh Castenhouse pada tahun 2000. Adapun 4 tipologi atau segmen yang diidentifikasi oleh mereka melalui penelitian tersebut, ada segmen yang pertama yaitu One It All Ruralis, adalah kelompok wisatawan yang tertarik pada potensi asli dari suatu desa yang belum tercemar dari dunia luar. Jadi mereka mencintai ketenangan dan kedamaian dari suatu desa, dan kelompok ini cenderung berada dari kalangan usia muda. Mereka biasanya bepergian berkelompok dan memiliki tingkat pengeluaran yang sedang. Yang kedua ada independent ruralis, adalah kelompok wisatawan yang melakukan perjalanan mandiri, menyukai ketenangan alam pedesaan dan lebih tertarik dengan potensi-potensi alam terpendam dari suatu desa daripada budaya dan tradisinya. Yang ketiga ada rural romantics, adalah kelompok wisatawan yang dalam perjalanan wisatanya sangat bergantung dengan agen tur. Mereka cenderung meminati tradisi dan budaya setempat dibanding kegiatan yang ditawarkan. Kelompok ini berada di tingkat persentase yang paling tinggi, yaitu sekitar 30%. Dan yang terakhir ada outdoor ruralis, adalah kelompok wisatawan yang gemar berkegiatan di luar ruangan seperti menunggang kuda ataupun bersepeda. Biasanya mereka melakukan perjalanan dengan mencari informasi dan rekomendasi pribadi untuk tujuan wisata. Kelompok ini cenderung berpergian berkelompok, berusia muda, dan tingkat pengeluarannya relatif rendah. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk studi kasusnya. Di sini kami membawakan 2 studi kasus. Yang pertama yaitu rural turis di Thailand, yaitu Desa Phuket, di mana Desa Phuket ini berlokasi di Thailand dan memiliki peringkat wilayah yaitu provinsi, dan Phuket ini berbentuk kepulauan dengan luas sekitar 543 meter persegi dengan populasi sejumlah 415.582 orang. Phuket memiliki potensi wisata alam sekitar 30 pantai dan memiliki kondisi topografi yang banyak perbukitan. Jadi kondisi topografi ini juga sangat menguntungkan bagi wilayah ini karena bisa menarik minat wisatawan yang gemar hiking. Namun sebelum Phuket mendapat pendapatan utamanya itu dari pariwisata, dulunya sebelum tahun 1970-an, Phuket dikenal sejak abad ke-16 sebagai pusat penambangan timah. Kemudian selain dari pariwisata dan wisata alamnya, Phuket juga menawarkan beragam kuliner. Ada roti ala Thailand yang dicelupkan dalam kari untuk sarapan, mie pad Hokkien atau tumis mie Hokkien dalam kaldu, dan mie gangpo, yakni mie dengan kari kepiting. Hidangan tadi merupakan akulturasi budaya Melayu dan Cina. Next. Untuk potensi berikutnya yaitu mereka memiliki potensi budaya atau tradisi di mana mereka memiliki suatu tradisi yang sangat unik yang disebut dengan festival vegetarian, di mana festival ini diadakan setiap tahunnya. Kemudian parade ini mempertontonkan aksi tusuk pedang sebagai ucapan syukur dari kesembuhan leluhur mereka yang terdahulu. Karena pada zaman dahulu sempat negara Thailand ini sempat diserang wabah malaria, yang di mana wabah malaria ini menyebabkan banyak korban jiwa. Kemudian pada festival vegetarian ini, selain parade, kegiatan ini juga diisi dengan atraksi, kembang api, dan pasar makanan. Next. Untuk studi kasus berikutnya yaitu ada di Indonesia, yaitu
Batik Village atau Kampung Batik di Semarang. Kemudian untuk Kampung Batik ini sendiri berlokasi di Semarang, tepatnya di Kelurahan Reja Mulia, Semarang Timur, yang berada dekat dengan Bundaran Bubakan, Jawa Tengah. Kampung Batik ini menjadi pusat perdagangan oleh-oleh kain atau busana batik yang mulai diminati para wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke ibu kota Jawa Tengah itu. Kemudian di kawasan ini, tembok-tembok rumah warga juga dihiasi mural dan berbagai benda yang sengaja dipajang untuk dijadikan sebagai properti foto. Bagi pengunjung yang ingin merasakan nuansa lain saat berlibur, Kampung Batik ini sangat cocok untuk belajar budaya khusus dari wilayah tersebut. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 4. Untuk itu, untuk kesempatan yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Untuk kesalahan-kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Prama Santi dan selamat malam. Om Santi, 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 Om.